Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Engsel dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sharing terkait tentang bagaimana cara memulai usaha konter bagi pemula. Langkah awal niat, ya. Segala apapun, segala pekerjaan apapun harus kita dasari dengan niat, ya. Karena apa? Karena kalau sudah niat yang sungguh-sungguh, itu pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah, ya. Insya Allah pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah dan kita akan enjoy untuk melakukannya. Di samping niat, bagaimana kedepannya kita usaha itu lancar, usaha kita itu menjadi besar dan sukses untuk kemudian hari. Dan jangan lupa sambil niat juga minta ridho sama orang tua. Itu yang terpenting. Seperti halnya lagunya Bang Haji Rhoma Irama, salah satu liriknya, ridho ilahi adalah ridhonya. Dan tips yang nomor 2, yakni tentukan action atau kita harus melakukan langkah. Karena apa? Karena kalau kita punya niatan saja tidak ada actionnya, maka hasilnya adalah nol. Percuma teman-teman kalau kita punya cita-cita yang banyak, punya angan-angan yang banyak, punya keinginan yang banyak, tapi actionnya adalah nol, tidak ada tindakan sama sekali, maka hasilnya nol. Ya, beda lagi kalau kita mempunyai angan-angan satu atau keinginan satu disertai dengan tindakan satu, langkah satu kali satu, hasilnya adalah satu. Maka langkah yang kedua atau tips yang kedua adalah action, ya. Untuk tips yang ketiga bagi sahabat Engsel dimanapun Anda berada, tentukan model usaha konter yang akan kita jalankan. Karena usaha konter ini sifatnya fleksibel, ya. Kita bisa memulai usaha konter itu mulai dari skala kecil, sedang, ataupun langsung besar. Tapi saya sarankan untuk pemula kita berakit-rakit dahulu, ya. Berenang-renang, kemudian kita mulai awal, ya tidak usah terlalu besar. Kita bermodal dengan modal seadanya dulu sambil kita mengenal pasar yang akan kita jalani. Karena apa? Takutnya kalau kita langsung membuka konter yang besar, belum berpengalaman terkait manajemen pengelolaan konter ataupun keuangan pengelolaan konter dan lain sebagainya, takutnya kita akan mengalami kegagalan karena kurang wawasan ataupun pengalaman, ya. Terus tips yang nomor 4, yakni pilihlah distributor yang terpercaya. Banyak distributor pulsa ataupun agen kuota yang ada di wilayah kita, itu bisa kita datangi, ya. Kita cari distributor yang terpercaya mulai dari mungkin harga vouchernya itu murah dan legalitasnya itu ada. Jangan kita mencari distributor lewat online karena kadang-kadang takutnya kita nanti malah yang tertipu, jadinya kita tidak untung malah menjadi buntung, ya. Itu adalah tips yang nomor 4. Setelah itu tips yang nomor 5, yakni pilihlah tempat yang strategis, ya. Tidak kalah penting untuk tips ini adalah tips yang sangat menentukan kita untuk usaha kita menjadi ramai, ya. Karena apa? Pasar ini yang menentukan usaha kita kedepannya menjadi ramai. Ini adalah tentukan tempat yang strategis. Kalau di kampung kita misalkan tempatnya kurang strategis, ya kita bisa mencari tempat di pinggiran jalan yang banyak dilalui kendaraan, yang banyak dikerumuni orang, ya. Karena di tempat itulah
nanti konsumen-konsumen kita akan melihat counter kita dan sedikit banyak dia akan mencoba untuk beli produk-produk kita. Dan yang nomor 6, tentukan harga jual produk yang ada di toko kita, mulai dari voucher ya, paket isi ulang data, pulsa, pengisian e-wallet dan lain sebagainya. Jangan sampai kita dalam hal memulai counter khususnya bagi pemula itu menjual dengan harga yang tinggi ya. Karena apa? Kompetitor-kompetitor kita yang sudah berpengalaman itu biasanya sudah mendapatkan bonus-bonus dan harga jualnya itu ya sedikit murah. Ya kalau kita amati itu sedikit murah daripada counter-counter yang baru berjalan atau baru mulai. Maka setidaknya kita jangan mengambil untung yang banyak terlebih dahulu ya. Kita tentukan harga pulsa, harga voucher dan lain sebagainya itu dengan harga yang wajar di lingkungan sekitar kita. Karena kalau kita menjual dengan harga tinggi, takutnya konsumen nanti tidak akan balik lagi ke toko kita, bahkan akan berbelok ke toko counter-counter lain. Terus tips yang nomor 7, yakni rajin-rajinlah berpromosi sahabat Engsel ya. Rajin-rajinlah berpromosi. Ini hubungannya dengan marketing. Untuk pemula memang untuk mencari pelanggan itu harus bekerja keras ya, berupaya keras untuk mencari pelanggan. Kita bisa melakukan promosi melalui media sosial, baik story WA, media sosial Facebook, Instagram, ataupun YouTube dan lain sebagainya ya. Yang Anda kuasai, media sosial yang Anda kuasai itu jadikan tombak untuk berpromosi bagi counter kita. Yang tips yang nomor 8, yakni hindari konsumen yang ingin berhutang. Ya, ini sangat beresiko sekali ya sahabat-sahabat Engsel ya. Karena kita sebagai usahawan pemula itu sangat miris sekali kalau ada konsumen-konsumen yang banyak berhutang kepada kita ya. Modal kita terbatas, terus banyak yang berhutang ke counter kita, bisa-bisa nanti modal kita akan habis ya. Kita tidak bisa berbelanja lagi ya, kita tidak bisa stok saldo lagi untuk mengembangkan usaha kita. Karena apa? Sahabat Nabi pun yang pernah saya ingat, Abdurrahman bin Auf, itu kunci sukses apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia bilang yang pertama, saya ridho dengan laba yang sedikit. Terus yang nomor 2, saya tidak pernah menjual produk-produk saya dengan cara berhutang. Jadi Abdurrahman bin Auf dalam hal berdagang ini melakukan dengan cara cash. Yang nomor 9, sebagai usahawan counter pemula ya, sebagai usahawan counter pemula, tanamkan kesabaran dan konsistensi dalam hal dunia perkonteran ya. Karena kita memulai usaha itu jelas ada halangan, ada rintangan yang harus kita lalui ya, mulai dari mungkin keluarga kita yang tidak cocok ya, karena usaha kita, takutnya kita nanti gagal dalam hal memulai usaha ya. Karena dimanapun ya usaha itu memerlukan modal yang besar. Kadang-kadang orang-orang terdekat di sekeliling kita itu istilahnya ragu-ragu ya, ragu-ragu apakah saya ini berhasil atau tidak ya. Ya kita harus bersabar, konsisten untuk menekuni usaha yang kita jalankan, khususnya dalam dunia perkonteran ini ya. Itu saja yang dapat saya sharingkan kepada teman-teman Engsel dimanapun Anda berada. Semoga kita sukses selalu. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, subscribe, dan share.
share ke teman-teman Anda. Salam sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.